Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan Bincang Lepas. Alhamdulillah hari ini sahabat saya, teman diskusi, teman guyon, Pak Kodari hadir di tengah kita. Bang, abang ini desainer apa peramal? Saya hari ini menjadi aktivis, Ya, Pak ya, LE, itu ya. aktivis. Alhamdulillah. Aktivis itu barang nggak ada jadi ada, kan begitu kan. Iya, Ya iya. misionaris, orang nggak percaya, Jadi percaya. terus didakwahkan supaya percaya gitu. Seorang visionaris, Ya, ya karena kalau visi itu ya tidak dipahami atau ditolak oleh banyak orang pada awalnya, itu berarti benar itu visi. iya. Kalau orang dari awal sudah paham itu bukan visi, tapi misi. Jadi Gitu. kalau di dunia konstruksi itu Ah. ada investor, Iya. ada kontraktor, ada supplier. Iya. Jadi tingkatannya memang naik terus. Iya, Kalau sudah iya. jadi supplier, pengen jadi kontraktor. Iya. Sudah jadi kontraktor, Iya. pengen jadi investor. Iya. Abang ini sekarang sudah visioner lah. Iya. Tapi udahlah, Iya. kita sama-sama paham lah ya. Saya kutip Einstein aja. Imagination is more important than knowledge. Itu dia. Kalau dasarnya kan knowledge, maka kemudian nggak mungkin. Nah, tapi kalau dasarnya imajinasi, ya mungkin aja gitu. Iya. Saya ketika ditolak itu ya biasa aja karena memang kan orang melihat dunia ini Bang Ele itu nggak pernah dengan apa adanya. Orang tuh nggak sadar bahwa sesungguhnya mereka melihat realita ini pakai kacamata gitu. Iya. Kacamata norma, kacamata knowledge begitu. Nah, padahal yang namanya realita itu bisa dilihat dari macam-macam kacamata. Iya. Ya soal misalnya masa jabatan presiden dilihat, saya ditolak karena dilihat pakai kacamata 2 periode. Dilihat pakai kacamata pasal 7 gitu. Lah saya ngelihatnya dari pasal 37. Iya. Dan pasal 28 kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat menyatakan pendapat dan pikiran kan begitu. Sehingga kalau nggak ketemu ya saya nggak pernah kalau kata orang Jawa itu nesu gitu ya, nesu Iya. ya. Bang Ele ini Nesu. orang Sumatera atau orang Jawa? Lahir di Sumatera, besar di Jawa Timur. Oh iya gitu. Jadi nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah sakit hati gitu. Ya itu kan karena belum paham saja. Dan saya memang memposisikan diri dan melihat diri sendiri sebagai misionaris gitu, sebagai pendakwah. Nah kalau jadi pendakwah, jadi ustadz, jadi kiai gitu kan, kita menyampaikan tugas kita itu kan menyampaikan pesan. Iya. Soal diterima atau ditolak itu udah bukan wilayah kita lagi gitu. Iya. Jadi ya biarlah takdir yang menentukan. Jadi kalau kita melihat kalau memposisikan diri sebagai misionaris, sebagai seorang ustadz gitu, itu kita udah kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima juga alhamdulillah. Iya. Dan kalau itu jalannya sulit, ya pilihan kamu gitu loh. Iya. Menjadi aktivis, menjadi misionaris. Kalau zaman Orde Baru itu kan kalau kena gebuk itu, lalu kemudian nangis, lu ya salah sampean mau jadi misionaris kok nangis kena gebuk kan begitu kan? Iya. Atau misalnya jadi punya ide gagasan diserang-serang, lalu Iya. kemudian nangis, lu ya salah sampean mau jadi aktivis gitu loh. Jadi saya itu salah satu ilhamnya itu adalah menonton film judulnya persis The Mission. Jadi isinya Dia tentang misionaris. ya misionaris Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro itu dia menjadi seorang misionaris yang menyebarkan gospel di Amerika Selatan gitu kepada suku terasing di pelosok di dalam hutan gitu. Naik turun gunung, menyeberangi sungai gitu. Jadi ya saya anggap perjalanan saya ini ya naik turun gunung, menyeberangi sungai, menyampaikan ya kabar-kabar keselamatan. Ini kabar-kabar keselamatan. Lu kalau sampean nggak dengar, sampean nggak selamat. Kalau nanti nggak selamat ya kan I told you so kan begitu, gitu loh. Menarik. Udah jelas kan di mana standing position beliau ini. Jadi jangan underestimate dengan Iya Kodari. dong. Iya dong. Dia punya position gitu. Mas, gini, jangan pernah underestimate dengan gagasan apapun yang dianggap orang gila. Siapa yang dulu percaya dengan namanya internet gitu. Kenapa seorang Jack Ma menjadi kaya raya seperti sekarang, menjadi usahawan yang sangat besar sekarang ini? Karena pada waktu itu ketika dia mengenal internet,
internet itu belum dilihat sebagai potensi yang punya punya potensi yang sangat besar gitu. Tapi dia mengatakan ini potensial, terutama untuk marketing, apalagi untuk negara dengan penduduk yang sangat besar seperti China, dan pada waktu itu internet itu belum dikenal. Dan ingat loh, Jack Ma itu bukan ahli komputer loh, bukan ahli IT, guru bahasa Inggris. Nah, karena dia guru bahasa Inggris, dia bisa baca literatur, dia bisa baca tuh internet itu, gitu. Dan dengan dengan vision yang dia punya, yang nggak dilihat oleh orang lain dan diketawain oleh orang lain, dia dibilang gila, dia bisa lakukan itu, gitu. Wright bersaudara waktu menerbangkan pesawat kan juga dibilang gila. Mana mungkin besi melayang di udara, kan begitu kan? Tapi perjalanannya ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Kalau perjalanan bisnis biasanya nggak terlalu panjang. Tapi perjalanan membuat manusia bisa terbang itu ribuan tahun. Mulai dari Ikarus yang loncat dari atas bukit, dari atas gunung gitu ya. Sampai kemudian ke Wright bersaudara itu ribuan tahun itu. Baru kemudian terrealisasi gitu. Tetapi apa yang nggak mungkin sekarang ini? Dulu kita nggak percaya mobil bisa dari listrik. Tapi sekarang kan mobil listrik segera masuk. Dan kita sudah mendengar berbagai negara termasuk Indonesia merencanakan 2030 mungkin 60% itu sudah nggak ada lagi fosil. Sudah zero emission. Yang zero emission itu yang udah nggak ada fosil itu 2060. Kalau Indonesia ya. Tapi 2030 negara-negara di dunia ini pun mayoritas sudah akan menuju mobil listrik gitu loh. Jadi ya saran saya bagi yang dengar, segera beli mobil listrik. Pasti cepat tuh nanti berubah. Cepat sekali. Jangan-jangan sebelum 2060 udah. Iya. Kan begini, Mas. 2030 itu nggak jauh. Sekarang 2022, 8 tahun nggak terasa, Bos. Nggak terasa. Jadi kita ini, Mas, sedang menghadapi suatu masa di mana dunia ini sangat berubah luar biasa. Kalau kita bicara peradaban itu ada peradaban bercocok tanam, ada pertama mengumpulkan peradaban bercocok tanam, pertanian, industri, kemudian IT. Sekarang kita masuk kepada satu peradaban baru. Selalu ada momentum perubahan secara melompat. Di mana semua logika lama itu akan kebalik-balik semua. Patah. Luar biasa. Ya, perusahaan taksi terbesar nggak punya taksi, perusahaan hotel terbesar nggak punya hotel gitu. Hal-hal yang dulu nggak terbayangkan gitu loh. Semuanya sudah ini sekarang. Tidak terbayangkan bahwa sekarang semua orang punya stasiun TV-nya masing-masing. Bang Ele di sini punya stasiun TV sendiri. Semua punya channel mau sendiri. Ngomong apa terserah, kan begitu kan. Mau menampilkan foto siapa terserah begitu. Dulu kan cuma beberapa orang aja yang punya televisi, tapi sekarang tiap orang bisa punya televisi. Asal kontennya bagus, menarik, ya. Dengan personalia jumlahnya kurang dari 10, bisa mengalahkan yang personalianya ratusan ribuan orang. Iya. Simple industri sekarang. Iya, betul. Jadi opportunity-nya sekarang akan sangat-sangat luar biasa gitu. Oke, kita. Dan kalau ada orang pada hari ini masih takut bermimpi, ya, nggak punya, merasa kekurangan pengetahuan. Nggak sesuai zamannya. Salah Anda. Iya, nggak sesuai zamannya. Nggak sesuai zamannya. Anda ketinggalan zaman. Jadi kalau orang ini nggak mungkin. Itu orang ketinggalan zaman. Dia hidup pada zaman yang salah. Nggak boleh kita pada hari ini mengatakan nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Pintunya luar biasa. Pintu masuknya. Tapi cappuccino dulu lah ya. Iya. Sebelum kita masuk yang substansi. Ini payungnya, pintunya udah dibuka nih oleh Bang Kodari. Iya. Satu gelas cappuccino dulu. Iya. Ya, biar tambah panas. Iya. Makasih ya, Mas. Ini boleh diminum beneran? Oh iya. Ini bukan palsu ini. Kita ini realita semua. Iya. Saya kira ini metaverse. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk bab ini. Bab yang lagi panas. Ya. NUPKB maksudnya. Bukan. Pokoknya semua yang dingin bisa jadi panas. Sama Bang Kodari. Sama Bang Kodari yang dingin semua jadi panas. Iya, ini masalahnya kalau ngundang narasumber dengan bakat host. Balik-balik. Kita nunggu Bang Kodari jadi host lah. Pasti tambah panas dunia ini. Bang, ini ada ketua umum PKB mengeluarkan statement, ada ketua umum Golkar mengeluarkan statement,
ada PDIP mengeluarkan statement walaupun bukan ketua umum, ya, politisi-politisinya, dan ada terakhir apa ya? PAN ya. Ya, ketua umum PAN. Ya. Nasdem ya, mengeluarkan statement. Nah, saya ingin Abang menjelaskan kepada publik ya. Bukan soal visi Abang, bukan. Iya. Bagaimana Abang menganalisis ini para ketua umum mengeluarkan statement soal perpanjangan masa jabatan presiden? Dari kacamata seorang analis, dari kacamata seorang aktivis, yang visioner nanti. Iya. Yang ini dulu saya harus bedakan tuh antara analis dengan aktivis. Karena kalau analis saya begini tangannya, tapi begitu saya jadi aktivis tangan saya begini. Saya ngomong sebagai analis ya. Siap. Pertama, yang menginginkan Pak Jokowi itu untuk lanjut itu banyak. Banyak ya. Di masyarakat itu banyak. Di elit politik itu banyak gitu. Nah, saya orang yang ketika menjadi aktivis sebetulnya berangkat dari pengetahuan ini. Ketika saya pertama kali muncul di mata Najwa dengan gagasan Jokpro, itu Jokowi Prabowo 2024 alias Jokowi 3 periode, dan pakai kaos itu gitu. Saya spontan tetapi dengan penuh kalkulasi. Ya. Mana ada statement Bang Kodari itu gak ada kalkulasinya. Jangan percaya itu. Penuh kalkulasi. Penuh kalkulasi. Spontan tapi terkalkulasi, dan kemudian saya punya kepercayaan diri bahwa saya itu nggak asal ngecap gitu. Saya yakin, saya katakan waktu itu di live, saya yakin bahwa yang punya mimpi Jokowi 3 periode bukan cuma saya sendiri. Dan kalau di antara penonton ini ada yang setuju, maka silakan WA kepada nomor HP saya. Saya kan punya 2 nomor, satu yang pribadi, yang satu yang saya pakai buat grup segala macam. Saya kasih yang buat grup begitu. Nah, tapi saya tetap terkejut juga sih sebetulnya walaupun udah terkalkulasi. Ternyata yang kirim WA mendukung tuh banyak banget selama acara sampai 2-3 hari gitu. Jadi justru dengan eksperimen sosial itu saya semakin yakin bahwa gagasan ini adalah gagasan yang memang ada dasarnya, ada pendukungnya di masyarakat begitu. Nah, singkat cerita kita ulangi lagi tuh ya. Ini di podcast kita nanti yang mendukung kirim atas setuju. Iya, tapi nanti saya harus jelaskan juga salah satu variabel yang sangat terkalkulasi. Saya tahu penonton Mata Najwa itu banyak. sehingga tapi saya juga kalkulasi. Ini undang Kodari penonton kita bakal banyak. Gitu. Saya tahu penontonnya jutaan gitu kan. Jadi dari 1 juta ya 1% aja yang kirim kan udah rame kan gitu loh. Iya gitu. Jadi itu salah satu maksud saya terkalkulasi gitu. Jadi banyak sekali sampai akhirnya nomor itu saya hibahkan kepada Jokpro karena udah jadi nomor umum sekali, dan kemudian ya nomor itu nyebar kemana-mana lah gitu, dan jadi nomornya Jokpro. Nah, antara masyarakat dengan di elit, saya melihat pada hari ini ya di elit itu sangat besar, bahkan proporsinya itu dibanding dengan masyarakat lebih besar gitu. Karena apa? Karena elit, baik elit politik, elit ekonomi segala macam dan seterusnya, itu merasa bahwa dengan Pak Jokowi mereka merasa nyaman bisa berkomunikasi gitu ya. Bahwasanya Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai, ternyata saya lihat itu malah membuat Pak Jokowi itu lebih bisa dalam tanda kutip berkomunikasi dengan lebih merata timbang dengan misalnya Pak SBY kan, beliau kan ketua umum Demokrat. Nah, Demokratnya pasti lebih dipentingkan dibandingkan dengan partai yang lain. Memang Pak Jokowi ketua PDI, tapi kan PDI bukan partai yang dominan gitu. Dan tidak selalu pandangan Pak Jokowi selalu sama dengan katakanlah elit PDIP gitu. Jadi ya Pak Jokowi itu kalau istilah saya manajemennya manajemen keseimbangan. Keseimbangan. Jadi ya kadang agak miring kiri, kadang agak miring kanan gitu ya. Miring kiri kanannya ya biasalah, namanya kebijakan publik kan ada pro kontra, ada pandangan-pandangan yang berbeda satu dengan yang lain gitu, dan pada satu saat itu lebih dekat dengan pandangan A, pada sisi yang lain pada kesempatan ini lebih dekat dengan pandangan B gitu. Nah, yang kedua ini ditunjang oleh kondisi yang
dialami oleh Indonesia, yaitu soal pandemi ya. Di mana ada istilahnya itu loss of opportunity. Selama katakanlah 2-3 tahun. Dan siapa yang bisa paling cepat recovery itu sebetulnya mendapatkan peluang untuk mengejar ketinggalan, momentum. Istilahnya begitu ya. Kalau yang lain belum recovery ya, sementara kita udah recovery, kita yang tadinya misalnya ketinggalan 10 kilo, itu karena kita cepat bangkit, kita bisa perpendek tuh jarak 10 kilo menjadi 5 kilo atau bahkan jadi sejajar. Kalau mulai dari awal ada risiko bahwa momentum itu hilang. Apalagi kalau misalnya nanti supir baru itu kesigapannya, kecepatannya tidak seperti yang sekarang ini gitu. Startnya mulai dari nol. Ya, siapa sekarang misalnya di MotoGP yang terkenal misalnya, katakanlah Marc Marquez gitu, baby alien gitu. Iya, Jokowi ini baby alien. Pertama begini, biasanya presiden pada periode kedua itu tren kepuasannya turun, yang disebut sebagai second term course itu. Di Amerika hampir semua presiden mengalami. Di Indonesia Pak SBY periode kedua popularitasnya drop, bahkan kena masalah banyak, korupsi segala macam dan seterusnya. Sampai berpengaruh terhadap partainya sendiri. Hilang separuh suaranya. Nah, Pak Jokowi bukannya turun, malah rekor. Tingkat kepuasan paling tinggi kepada Pak Jokowi itu dari 2014 paling tinggi sekarang ini. Surveinya Kompas, kepuasan masyarakat 74%. Hampir 74%. Luar biasa, besar sekali. Yang kedua, dibandingkan dengan para pemimpin, kepala negara, kepala pemimpin di tempat lain paling tinggi. Yang mendekati kalau nggak salah Narendra Modi sekitar 71%. Dibandingkan dengan Joe Biden nggak ada apa-apanya. Makanya ini Putinnya melenggang. Loh, Biden itu di dalam negeri aja kesulitan kok. Tingkat kepuasannya 41%. Saya agak ragu nih Biden ini bisa memobilisir dukungan militer yang serangan militer besar-besaran. Karena di dalam belum tentu setuju. Lah kalau di dalam setuju nggak ketok palu, Kongres nggak setuju palu. Bisa berangkatin apa? Berangkatin perahu sampan apa? Mau kirim kapal capung apa? Loh, kan coba baca aja sekarang. NATO semua akan kirim pasukan. Begitu saya baca 8.000, 3.500. Nggak salah ini. Rusia mobilisir pasukannya 100.000 kok. Dan saya yakin ini yang dihitung oleh Putin. Kenapa dia sekarang? Bukan karena Ukrainanya, gara-gara Bidennya lagi rendah. Coba bayangkan kalau kepuasan kepada Biden 74% kayak Jokowi. Saya nggak berani. Saya yakin Putin nggak kirim pasukan tuh. Nggak kirim pasukan tuh. Tapi ketika tingkat kepuasan dari luar lu nggak bisa kirim bos, apa yang lu lakukan nggak didukung. Jadi sekarang ini tekanan kepada Rusia itu ya kebanyakan tekanan-tekanan diplomatik, tekanan-tekanan ekonomi, tapi kalau bukan tekanan militer sejauh yang saya baca sampai hari ini ya. Gitu. Jadi Jokowi ini baby alien. Nah kalau kepuasan kepada Jokowi rendah, dukungan masyarakat rendah, saya rasa elitnya juga nggak berpretensi untuk mendukung gitu loh, nggak berpretensi untuk mendukung. Nah jadi ya mungkin tambah lagi dengan satu variabel lagi seperti dikatakan oleh Bang Zulkifli Hasan, kayaknya nih Ukraina perang dengan Rusia ini nanti akan ada krisis baru, ekonomi terganggu dan ya justru nambah-nambahin gitu. Cuman jangan dibilang bahwa Putin nyerang Ukraina itu karena didukung oleh Jokowi. Atau Jokowi ini cari momentum ini ya gitu ya. Jadi masyarakat sama elit gitu ya. Dua-duanya ini ada aspirasi ke sana. Nah, itu dari satu sisi. Nah, kalau Abang menganalisis orang-orang sekarang kelompok-kelompok yang menantang bahkan sudah mulai memaki-maki pimpinan-pimpinan partai yang punya ide gila katanya gitu. Ide tidak konstitusional. Abang menganalisisnya gimana? Saya bagi 2 atau 3 ya kelompok ya. Kelompok pertama memang kelompok lama lah ya, kelompok yang memang oposan kepada Pak Jokowi gitu ya. Nama-nama yang kritik-kritik ya sudah selama ini memang mengkritik ya. Nggak heran gitu. Jadi memang posisinya kan antitesanya atau oposisi kepada Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua kelompok-kelompok yang Pak Jokowi bilang saya nggak ada punya keinginan seperti itu katanya gitu ya. Iya. Kenapa dia kemudian
menjadi antitesa Jokowi aja nggak? Harus tanya sama orang itu kan gitu. Iya. Lanjut. Yang kedua kelompok-kelompok yang secara ideologis itu berbeda dengan Pak Jokowi. Nah, kebetulan dua kelompok ini memang beririsan. 2014, 2019. Politik Indonesia itu kan kalau disederhanakan, saya bagi dua tuh. Sebelah kanan itu santri, ada santri tradisionalis NU, ada santri modernis, ya Muhammadiyah gitu. Kemudian ada nasionalis, ya, yang kalau bahasa antropologisnya itu agak peyoratif tuh abangan, gitu. Nah itu ada yang nasionalis pro pasar, ada nasionalis yang katakanlah bukan pro publik sih, pro proteksionis, ya marhain lah, kira-kira begitulah. Ya. Nah Pak Jokowi ini kan identik sekali dengan yang kiri, karena PDI Perjuangan gitu. Nah yang kanan, terutama yang kanan jauh gitu ya, ya itu kan memang musuh ideologisnya Pak Jokowi. Dan ini bukan hal yang baru. Semenjak Republik ini berdiri. Bahkan semenjak Republik ini dikonstruksi, diperbincangkan oleh para tokoh-tokoh. Itu memang perdebatan dari lama ya itu gitu loh. Ya Soekarno sama Natsir lah. Itulah. Jadi bayangan Soekarno sama Natsir itu sampai sekarang hidup di kepala kita itu. Hidup itu. Bahkan ya DITI gitu kan. Ya dengan panjang banget, Pak. Iya memang itulah realita kehidupan kita. Yang tengah kemana nih? Yang moderat. Ini kan berperang gitu. Nah, kebetulan juga yang menang kan Jokowi. Yang kontra itu kan adalah yang katakanlah yang santri ini gitu. Pak Prabowo dengan mudah masuk ke dalam karena aslinya Prabowo ini nasionalis. Cuman ketika tempur 2014-2019, my enemy's enemy is my friend. Gitu. Pindahlah Pak Prabowo ini ke kanan dan dikasih cap kanan. Ya, string bedfellow, salaman sama seseorang kan. Saya bermimpi bahwa Bapak menang gitu kan. Kalau Bapak terpilih jangan undang saya ke istana. Gitu. Ya itu dia. Second itu gitu loh. Jadi kebetulan yang tengah siapa? Yang moderat siapa nih? Yang nomor tiga itu kalangan akademisi saya lihat kebanyakan. Karena melihat bahwa ini nanti ada ancaman terhadap demokratisasi terhadap demokrasi gitu ya. Ya kalau saya tuh begini, yang namanya kebijakan publik termasuk undang-undang, undang dasar itu kan kebijakan publik. Itu dibuat untuk mengatasi masalah. Nah, masalahnya apa? Gitu. Kalau argumentasi saya adalah soal menghindarkan polarisasi berdarah, polarisasi ekstrim pada tahun 2024. Makanya Jokowi dan Prabowo gitu. Kalau Jokowi Prabowo bergabung, didukung, insya Allah dukung 7 partai politik, maka nanti lawan kotak kosong. Karena PKS dan Demokrat itu nggak nyampe 20% kursinya. Begitu lawan kotak kosong, tensinya pasti turun. Nah, ini dianggap sebagai berbahaya seperti zaman Pak Harto. Ya saya bilang pertama bukan tanpa batas masa jabatan 3 periode gitu. Dan hemat saya begini juga, tolong coba lihatlah kondisi Indonesia ini hampir 25 tahun kita reformasi. Tatanannya apa benar seperti ini gitu. Ya misalnya saya punya analisis atau pandangan. Kalau hemat saya gubernur itu ditunjuk pusat. Jangan dipilih. Kenapa? Satu, ya gubernur itu adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Yang kedua, otonomi daerah kita bukan di provinsi, kabupaten kota, tapi di kabupaten kota gitu. Yang ketiga, kalau presidennya partai A, gubernurnya partai B, bupati partai C. Waduh, zigzagnya itu luar biasa. Termasuk juga soal kita negara begitu besar mengejar ketertinggalan begitu banyak, ya. Barangkali 10 tahun itu nggak cukup. Ya kasih kesempatan untuk misalnya 15 tahun lah misalnya gitu. Walaupun balik lagi ya, argumentasi saya adalah menghindari polarisasi ekstrim yang saya lihat mengerucut dan makin terbentuk polanya 2014-2019. Hantu-hantu lama tadi itu ternyata masih gentayangan. Dan di zaman sekarang ini, di era politik identitas global, di era politik identitas dalam negeri, dan ditambah medsos. Medsos gitu ya. Itu ternyata dia bisa sampai di satu titik di mana kita harus antisipasi pertempuran di dunia maya akan menjadi darah di dunia nyata gitu. Dan kalau itu terjadi pada konteks Pilpres 2024 itu sama dengan kita ini menghadapi
konflik Ambon di 100 titik sekaligus. Nggak sanggup kita. Menurut saya kita bubar sebagai negara. Tahun 99, 2000 kita berhadapan dengan konflik Ambon, pusing setengah mati. Satu Ambon loh. Dan ketika tidak pada masa pemilu 2001 itu ya. Pokoknya waktu Ambon itu terjadi, pemerintah bisa kirim pasukan dari Jakarta, dari Surabaya. Loh kalau lagi pemilu seluruh wilayah itu kan pasukannya tersebar. Terus kemudian pembelahannya juga bersifat nasional. Bukan cuma di daerah tertentu tapi seluruh penjuru Indonesia, di setiap desa, setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Kalau terjadi satu Ambon, itu bisa diprediksi akan segera terjadi Ambon-Ambon yang lainnya. Di Medan, di Pontianak, di Kendari, di Bandung, jangan-jangan di Semarang dan seterusnya, bubar kita sebagai republik. Bisa gitu, Mas. Kita bisa masuk jurang siklus 30 tahunan. Apa itu? Revolusi. Oh gitu ya? Iya. Menurut orang-orang yang suka ngeramal. 30 tahun itu 98. Nanti 66, 98. 2024 gitu. Oh iya juga benar. Ada ya? Saya pelajari itu, saya baru enggak itu siklus revolusi 30 tahun. Ya baik, menarik juga. Saya baru dengar itu. Itu menurut peramal. Dukun. Iya. Nggak pantas kita bahas. Iya. Ya, tapi bagus juga antisipasi. Bisa dilihat. Nah, itu pasti ada narasi, Bang. Selalu ada narasi, ya. Selalu ada pembenaran. Ya. Tapi faktanya kan narasi itu bagian dari supporting saya terhadap kemudian terjadinya peristiwa-peristiwa politik yang pintu jendelanya dibuka. Ya. Abang melihat di mana pintunya ini, sekaligus ini untuk membuat kontra narasi terhadap yang mengatakan ini nggak konstitusional, ini undang-undangnya nggak ada, ini gitulah. Ya kalau saya kan pertama begini, supaya jelas dulu ya. Saya bukan gerakan atau bukan jurusan perpanjangan masa jabatan. Kalau saya sampai hari ini tetap ya boleh kayak yang ketiga. Ya 3 periode. Iya. Dan itu lewat pemilu. Bukan lewat MPR atau perpanjangan tanpa pemilu. Menurut saya 2024 itu masa jabatan presiden sudah habis. Saya fair aja mengatakan bahwa ya kalau ibarat saldonya ada 0. Nah kalau mau berkuasa lagi, saldonya harus diisi lagi oleh pemilik saldo yang bisa ngisi saldo. Siapa yang bisa ngisi saldo? Rakyat, Pak. Kalau dipaksakan perpanjangan masa jabatan, nggak ada legitimasinya, Pak. Nggak ada legitimasi. Nggak ada legitimasinya, udah habis kok. Nggak ada pintunya. Nggak ada legitimasinya. Masa jabatan 2019-2024. Ya. Nah, pada masa jabatan itu ada legitimasi seorang Jokowi untuk berkuasa, untuk memerintah, untuk mengambil keputusan. Gitu. Tapi begitu 2024 lewat 1 hari saja dari masa jabatan dia, udah nggak punya legitimasi lagi, 0. Kecuali kalau sebelum itu diadakan pemilu dan beliau menang lagi. Dan dalam kontestasi itu nanti, ya beliau bisa menang, bisa kalah. Dan di situ nanti bisa lawan siapa? Bisa lawan SBY, bisa lawan Bu Mega, bisa lawan Pak JK, bisa lawan Pak Gatot, bisa lawan siapapun juga. Gitu loh, terbuka aja. Walaupun balik lagi, calculated risk. Saya menghitung bahwa kalau Pak Jokowi bisa maju lagi, masyarakat, elit politik akan lihat hasil survei di mana sampai hari ini. Kalau masih ada nama Pak Jokowi, nomor 1 masih Pak Jokowi. Apalagi kalau gabung Prabowo, Jokowi Prabowo, saya nggak ada lawan, Pak. Nah, apalagi kemudian koalisinya udah kumpul 7 ini, gitu. Ya walaupun ada satu yang agak bandel-bandel, kadang-kadang lari-lari dikit kan begitu kan, gitu ya. Tapi anggaplah 7 ini elit, kompak. Ya 2 lagi nggak bisa mengajukan calon, lawan kotak kosong. Ya Pak SBY mau maju pun juga surveinya kecil. Gitu. Nah kalau kemudian ada yang nolak, ya tinggal dilihat aja partainya apa. Pengalaman saya kemarin-kemarin yang mengatakan nolak Jokowi nolak Jokpro itu diantaranya kalau bicara partai politik itu Demokrat. Kenapa? Demokrat tahu kalau majukan Pak SBY, ya nggak ada yang dukung gitu loh, kan surveinya kecil gitu. AHY belum populer. Gitu. Jadi ya kalau bisa jangan lawan Jokowi Prabowo.
Lawan yang lain aja belum tentu menang, belum tentu didukung, apalagi lawan Jokowi Prabowo. Kira-kira begitu. Berarti abang menilai bahwa perpanjangan masa jabatan itu nggak ada pintunya, nggak ada payungnya. Saya belum melihat pintu. Nah, satu-satunya pintu kalaupun ada, barangkali ini keterbatasan saya sebagai bukan ahli hukum tata negara ya. Saya melihat pintunya tetap harus balik ke amandemen Undang-Undang Dasar 45. Loh, kalau amandemen juga ujungnya ngapain perpanjang masa jabatan 2 tahun? Iya. Ngapain? Mendingan amandemen. Lo ya amandemen. Yang soal 3 periode. Ya sudah 3 periode. Tinggal 1 pasal aja kan? Lo ya 3 periode aja, tinggal 1 pasal dan kemudian ya fair aja. Nanti Bu Mega bisa maju, Pak SBY bisa maju. Ya kan? Siapapun bisa maju. Kan tinggal nanti proses politik saja yang menentukan. Bagaimana persepsi elit politik, bagaimana persepsi masyarakat gitu. Yang jelas kalau 3 periode akan lewat pemilu lagi dan kita tidak akan punya komplikasi. Pertanyaan-pertanyaan kuat. Iya, karena legitimasinya kuat. Karena rakyat yang menghendaki. Loh ya iya. Kalau perpanjangan elit yang menghendaki. Lah iya, nanti kemudian digugat. Ada yang gugat nih ke MK, lalu dibatalin. Apa enggak instabilitas? Iya. Loh, kalau saya yang ditanya, yang kita cari, yang saya cari ini stabilitas gitu loh. Masa kemudian mencari jalan yang menimbulkan instabilitas? Gitu. Jadi kenapa saya nggak setuju dengan perpanjangan masa jabatan? Karena yang dicari ini solusi yang permanen, bukan solusi. Berarti yang berbeda loh. Beda. Bang Kodari konsisten. Beda. Bang Kodari itu konsepnya adalah boleh ikut pemilu lagi. Boleh. Pemilu tetap 2024. Iya, 3 periode. 3 periode. Siapapun calon presiden. Pintunya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Khususnya pasal tentang masa jabatan. Betul. Nah, itulah misteri perpanjangan masa jabatan sampai sekarang ini. Saya belum pernah baca argumentasi hukumnya apa gitu. Kalau 3 periode argumentasi hukumnya jelas. Yaitu amandemen konstitusi. Ya syaratnya juga jelas, harus dipenuhi oleh 3/4 anggota, dihadiri oleh 3/4 anggota MPR dan disetujui perubahan itu oleh 50% plus 1. Tapi jelas. Ini katanya amanah reformasi nggak boleh. Fixed term hanya 2 periode, nggak boleh 3. Amanah reformasi kesepakatan dasar tahun 1959. Lah ya yang waktu itu yang membuat. Sekarang kan yang anggota DPR-nya udah beda banyak. Situasi sudah berbeda, kondisi sudah negara berbeda. Sudah bagus. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, yang namanya amandemen itu ada pasalnya di konstitusi, pasal 37. Anda jangan bilang saya melanggar hukum, ada pasalnya kok gitu. Jadi waktu saya ada tagar tangkap Kodari 2 hari, saya bilang tangkap, Anda mau nangkap saya dari sisi mana? Anda pakai pasal 7, saya pasal 37. Dan 28, pasal Anda 1, pasal saya 2. Kan begitu. Saya pakai pasal 37. Dan kalau bicara amandemen berubah-ubah itu, Pak, tolong lihat amandemen Undang-Undang Dasar Amerika. Itu berapa? 20 kali, 27 kali. Kemudian ada pasal yang berubah. Misalnya ya, pada suatu ketika, ada pasal yang mengatakan, minuman alkohol dilarang. Terjadilah masalah. Ya 2 tahun atau 5 tahun kemudian direvisi, di amandemen. Alkohol boleh. Dijual, belikan, dikonsumsi. Bisa, Pak. Bisa. Ada pintunya. Ada pintunya. Kalau nggak ada pintunya nggak bisa. Tapi ini katanya mengkhianati semangat reformasi, mengkhianati konsep presidensial. Karena presidensial itu salah satu syaratnya adalah fixed term. Iya kan nggak ada masalah dengan fixed term. Tinggal di-fix-kan 2 kali atau fix 3 kali. Pengertian fixed term itu adalah presiden itu tidak boleh dijatuhkan di tengah jalan. Seperti sistem parlementer. Sistem parlementer itu nggak ada terminologi 5 tahun tuh nggak ada, Pak. Ya sejauh koalisinya memenuhi syarat 50%, bisa 2 tahun, dia bisa terus berkuasa, gitu loh. Itu maksudnya fixed term itu dia dijamin, nggak bisa kayak misalnya dulu Gus Dur 2 tahun kemudian diturunkan, nggak bisa itu, gitu. Itu sistem parlementer. Tapi kalau bicara melanggar sistem presidensial mana yang dilanggar? Yang dikhawatirkan ini kan, dan mau dibilang nggak demokratis dari mana? Wong masa jabatan
presiden di dunia ini beragam kok. Nggak ada satu aturan masa jabatan yang berlaku di seluruh dunia untuk mengatakan bahwa ini kemudian melanggar sistem presidensil. Ada sistem presidensil yang 1 term tapi 8 tahun misalnya. Ada yang 2 term tapi 4 tahun misalnya. Kan begitu kan? Jadi sebetulnya kembali kepada masing-masing negara tergantung situasi dan kondisinya gitu loh. Jadi kita lihatlah kebutuhan negara kita, lihatlah tantangan di negara kita, dan ya mari kita cari solusi yang sesuai dengan itu gitu. Mohon maaf, banyak akademisi ini atau peneliti mungkin melihatnya dari ruang perpustakaan gitu loh. Nggak melihat dari lapangan. Jadi saya tuh mengusulkan ya Pak Menteri Pendidikan ya. Program Kampus Merdeka tuh bagus banget, Pak. Karena memberikan perspektif lapangan kepada mahasiswa. Tapi itu belum maksimal kalau dosennya itu nggak ngerti situasi di lapangan. Jadi saya usul konkret bahwa Kampus Merdeka itu garis miring magang di dunia nyata itu tolong diberlakukan buat dosen ilmu pemerintahan, kasih kesempatan menjadi kepala dinas. Bila perlu kalau ada bupati wali kota yang mau, kasih kesempatan jadi bupati wali kota selama seminggu, 10 hari. Rasakan bagaimana realita di lapangan itu berbeda dengan teks. Kita kalau sudah di lapangan akan berhadapan dengan berbagai macam kelompok dengan perbedaan pemikiran. Enggak selalu kepentingan, perbedaan pemikiran, perbedaan norma. Bagaimana cara sebuah kebijakan publik itu bisa mengakomodasi yang sebanyak-banyaknya? Mengakomodasi semuanya? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Anda punya niat baik, Anda punya teori sebaik apapun. Begitu Anda jadi pemimpin, menjadi kepala daerah, menjadi presiden, enggak mungkin Anda memuaskan semua orang. Seorang pemimpin itu ya tidak mungkin semua orang happy. If you want everyone to be happy, sell ice cream. Itu yang saya baca. Kalau Anda mau menyenangkan semua orang, jualan es krim, everybody happy. Itu pun kalau harganya murah. Kalau harga Anda mahal, bikin pusing juga, berantem juga anak-anak kan. Iya, berantem sama mamanya. Jadi kalau ada orang bilang, presiden ini nggak bisa memuaskan semua orang, itu salah konsep tentang pemimpin. Itu konsep tentang penjual es krim. Oke, Bang. Artinya ini elit-elit partai ini, ketua-ketua partai yang hari ini merilis ini, mereka ini apa kok mengajukan usulan pertambahan masa jabatan, bukan mengajukan. Pertama tanya mereka ya, undang ke sini kan teman sampean semua itu kan PKB kan. Analis. Satu. Tapi saya dikatakan juga. Siapa tahu bisa hadirkan di sini Pak Zul. Oh siap. Saya usul panggil aja Pak Zul. Bagus itu. Pak Zul panggil, insya Allah mau. Ya kalau yang sebelumnya ngomong saya nggak tahu soalnya lagi on and off, lagi on atau lagi off. Gitu. Yang paling moderat Pak Zul ya kan? Iya Pak Zul lah itu. Ya. NU dan Muhammadiyah apa? Bagaimana? Pernah suatu ketika itu Pak Haidar Nasir baru keluar dari PBNU. Ditanya sama wartawan, zamannya Pak Said Agil Siraj. Pak Haidar, gimana hubungan NU dengan Muhammadiyah? Baik hubungannya apa? Bagaimana hubungannya? Gitu kan? Ya hubungan NU dan Muhammadiyah apa jawabannya waktu dia? Pokoknya bilang begini, kita itu nggak pernah berpisah karena memang tidak pernah bersatu. Ini kan akarnya panjang juga kan? Loh, antara santri saja itu akarnya panjang, pembelahannya panjang. Kok orang heran santri dengan nasionalis nggak bisa ketemu? Lo ya sampean santri kalau sama santri aja nggak bisa ketemu kok. Apalagi sama-sama pakai peci, yang satu celana panjang, satu pakai sarung, nggak bisa ketemu. Lo kok sekarang heran dengan orang santri nggak bisa ketemu? Loh, jadi mengelola negara itu adalah mengelola perbedaan. Nah, bagaimana? Bang, ada yang bilang ide abang ini merusak demokrasi. Ada yang bilang begitu. Yang paling penting buat saya itu adalah polarisasi. Saya nggak mau bangsa ini pecah. Orang tuh banyak nggak sadar Mas bahwa kita sebagai negara ini itu sudah terbagi dua. Kita ini sudah punya jalur Gaza di tengah-tengah. Di bagian barat Pak Prabowo 85%. Di bagian timur Pak Jokowi 90%. Orang tuh nggak sadar karena nggak lihat angkanya. Lah saya kan lihat angkanya. Dan itu abang bisa menyatakan ada tembok di tengahnya itu karena memang agak panjang gitu ya. Loh iya. Belahnya itu nggak
nggak berubah Bukan panjang. sehari 2 hari. Iya, belahnya panjang. Sekarang ini makin menguat karena faktor situasi dan kondisi global misalnya ya. Terjadi ya dengan adanya globalisasi, dengannya adanya imigrasi di Eropa misalnya dari negara-negara Maghribi, banyak orang-orang jadi imigran. Mereka mengambil lapangan kerja orang kulit putih. Lalu mereka punya kultur, budaya, agama, norma yang berbeda sekali dengan penduduk kulit putih. Timbul konflik, lahir teroris. Begitu muncul teroris dianggap semua Islam teroris. Lah ini kan masalah yang terjadi secara global. Donald Trump kan naik kan karena gara-gara itu. Terjadi di Eropa, terjadi di Amerika. Dia pakai isu itu kan. Terjadi di Indonesia gitu. Jadi ini fenomena global ditambah dengan medsos. Hoax begitu mudah muncul gitu loh. Nah, sedikit balik tadi saya belum selesai mengenai elit politik. Kenapa mereka lari untuk perpanjangan? Karena ini memang ya lebih mudah buat beliau-beliau itu. Kalau perpanjangan masa jabatan kan berarti nggak ada pemilu. Pemilunya ditunda, bisa tarik napas dulu. Ya. Curi-curi elektabilitas lagi. Bisa jadi begitu. Iya. Walaupun tadi saya bilang, ya mungkin sah-sah saja, tapi apa dasar hukumnya? Teman-teman DPR datang ke sini, saya bilang, gimana? Oh ya, kita nggak usah pemilu lagi, kan lumayan 3 tahun. Gitu. Nah, kan sudah ada yang kesini kan, gitu. Tapi itu kan menjadi subjektivitas. Cuman tadi itu, apa pasalnya? Itu yang sampai hari ini saya nggak ketemu. Dan apakah kemudian pasal itu memiliki kaki yang kuat, yang nggak bisa digoyang oleh siapapun juga? Kalau amandemen 3 periode, menurut saya nggak bisa digoyang. Konstitusinya saya sepakat dengan Pak Godari, ya pasalnya itu dia mesti amandemen Undang-Undang 45 dan perubahan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu itu. Ya. Berarti dakwah saya udah mulai berhasil nih berarti. Misionaris. Iya. Itu pengertian misionaris yang sesungguhnya ya. Karena bagi sebagian kalangan ini. Tapi memang bayangan abang Pak Jokowi, Prabowo, Jokpro ini melawan kota kosong. Iya. Cukup modal untuk konsolidasi itu. Lah, sekarang Pak Jokowi, pertama gini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu selama beberapa tahun ini merupakan 2 figur yang ada di kepala masyarakat Indonesia. Nggak ada yang bisa bantah itu. Mau survei maupun hasil pemilu. Kenapa di 2 kali pemilu dua-duanya yang maju? Kenapa bukan yang lain? Kenapa nggak ada yang lain? Iya karena 2 orang itu yang memang ada di kepala masyarakat kok gitu loh. Yang lain nggak ada berusaha kok. Pak Burza Bakri 2014 berusaha maju calon, tapi surveinya terlalu rendah. Akhirnya partai politik nggak ada yang dukung kan begitu kan? Amin Rais juga 2019 apalagi gitu. Jadi kalau kita bicara figur pada hari ini yang betul-betul punya pendukung paling kuat di masyarakat Indonesia itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi ada yang bilang ini surveinya pesenan abal-abal dikondisikan, didesain oleh desainer. Saya nggak bisa ngomong lagi. Monggo sampean survei sendiri. Dan gitu aja jawabannya gampang. Pasti nanti bakalan ketemu datanya gitu juga. Iya kalau surveinya benar, kalau ngerti metodologi. Loh ini ilmu yang berlaku universal kok. Ada di kampus kok. Bukan nemu pinggir jalan. Malah sekarang sudah ada aplikasinya kan. Masuk jadi sendiri. Pokoknya kalau nggak setuju, mana data Anda? Itu aja. Bagaimana cara Anda mengumpulkan datanya? Mari kita diskusi gitu. Ya, jadi itu yang namanya diskusi, itu namanya kita produktif gitu ya. Nah, jadi 2 orang ini adalah yang paling mewakili masa. Bahkan mohon maaf, kayak Pak Ganjar. Kenapa tinggi Pak Ganjar? Karena diasumsikan Pak Jokowi nggak ada. Oke, begitu masuk nama Jokowi? Iya, kecil. Karena Pak Ganjar itu bisa gede, sesungguhnya pinjam suaranya Pak Jokowi. Kenapa yang gede Ganjar? Karena dia Gubernur Jawa Tengah, orang Jawa, PDI Perjuangan. Siapa itu? Jokowi, Pak. Duplikatnya Pak Jokowi. Iya, istilah saya penerus Jokowi. Sekarang ini calon presiden itu ya kalau linear ya, itu cuma 2 kategori, the next Jokowi dan the next Prabowo. The next Jokowi itu isinya baru 1, Ganjar. Kenapa Ganjar? Karena Ganjar sudah dikenal. Kedua, orang Jawa. 3, Jawa Tengah. 4, PDI. Coba cek di semua lembaga survei. Mana basis suara? Dari mana suaranya Ganjar? Jawa Tengah, Jawa Timur. Nggak ada lagi di luar itu. Orang Indonesia Timur belum dukung Ganjar.
Orang Indonesia Timur tuh kenalnya Jokowi dan mereka suaranya masih Jokowi gitu. The next Prabowo itu ada 2. Pertama Prabowo sendiri, yang kedua Anies Baswedan. Iya, iya. Gitu. Jadi ya sebetulnya ini 2 orang tetap yang ya istilahnya legitimasinya paling kuat masyarakat Indonesia. Yang kedua, ya saya melihat yang namanya koalisi ini cukup kuat lah, ya cukup kokoh gitu kan. Sehingga kemudian ya bisa punya titik temu lah, punya common denominator gitu ya. Udah ketemu komunikasinya, sehingga kemudian ya kalau 2 ini betul-betul terjadi, menurut saya sih ya akan lawan kotak kosong. Tapi kalaupun misalnya enggak, nanti ya lihat aja nantilah gitu. Yang jelas yang suka lari-lari seperti 2019 sekarang udah lebih disiplin kan begitu. Selalu begitu. Jadi begini, Bang Kodari ini bukan pengkhianat demokrasi, justru pejuang demokrasi sebenarnya. Pejuang keselamatan bangsa. Ya, pejuang. Saya nggak berani mengklaim sebagai pejuang demokrasi. Saya pejuang keselamatan bangsa. Iya. Ada nyawa manusia. Ada problem dalam negeri yang itu harus diselamatkan melalui pendekatan. Dan harus dari sekarang, nggak bisa nanti. Nggak bisa mendadak. Kalau sudah kejadian nggak ada waktu, dan kalau sudah kejadian kita udah nggak bisa ketemu lagi, Pak. Kita udah nggak bisa ngomong lagi, kita udah terbelah. Ketika konflik Ambon itu udah meledak antara Acang sama Obed, nggak bisa dialog lagi. Pokoknya begitu dia baju merah, saya baju putih. Saya taunya apa? Saya bunuh, saya tebas. Jadi kalau mau mencegah itu sebelum konflik terjadi, Pak. Kalau orang sudah pegang parang, sudah pakai baju putih dan baju merah, sudah jadi Acang sama Obed, nggak ada ruang, Pak, buat dialog, Pak. Apalagi di zaman hoax seperti sekarang ini. Nggak ada ruang lagi. Kalau Anda masih berpikir, kalian dialog lah. Lu gila lu ya. Untung kepala lu nggak kena tebas. Bapak saya itu sering kasih nanya, kalau ada orang kelahi, jangan deket-deket, minggir dulu. Lu bisa jadi salah sasaran. Gitu. Namanya orang kalap, namanya orang emosi, pegang pisau. Kan begitu kan? Nah orang ini kan berasumsi, itu nanti masalahnya selesaikan aja. Kalau konfliknya terjadi, lu aja deh maju, gua kagak. Ongkosnya lebih mahal. Iya, kalau amandemen ini tidak terlaksana, Pak, saya cari rumah di luar negeri, Pak. Saya cari rumah di luar negeri. Serius. Nggak berani saya ngambil risiko kalau nanti negara ini ribut. Yang saya tahu, kalau ribut memang kita mundur 20 tahun ke belakang. Oh, Pak, bukan 20 tahun lagi, Pak. Mending kita masih mundur, Pak. Kalau kita masih satu negara dan bangsa, alhamdulillah. Pak, saya ini orang kelahiran Palembang. Tapi kampung halaman kedua saya itu Kalimantan Tengah. Oh, daerah konflik. Iya. Palangkaraya itu udah pernah mengalami. Dan mundur 10 tahun, Pak. Mundur 10 tahun. Bahkan 15 tahun. Jadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, salah satunya membangun kembali daerah konflik. Saya ke Ambon, mundur 20 tahun, Pak. Oh, oke. Oh ya, karena Ambon itu lebih parah konfliknya dibandingkan dengan Palangkaraya ya, dan Sampit betul lebih parah. Sekolah dibakar, masjid dibakar, gereja dibakar, jembatan dibakar. Saya mau ingatkan satu hal. Konflik di Kalimantan Tengah itu antara dalam tanda kutip suku asli dengan pendatang. Konflik di Ambon itu sama-sama orang asli. Orang Maluku. Tidak melibatkan suku dari luar. Tidak. Dan apa? Lebih parah. Jadi kawan-kawan semua, Bang Kodari ini idenya adalah untuk menyelamatkan bangsa ini. Jadi jangan underestimate dulu ya. Kalau kita dukung ide beliau, ya kita nyatakan kita dukung sebagai kebebasan berpendapat ya. Tapi kalau misalnya kita tidak dukung, jangan kemudian menjudge Bang Kodari ini anti demokrasi, anti ini. Bukan seperti itu. Kita sama-sama berjuang. Bang, izin Bang, saya nggak berhak atau nggak bisa melarang orang. Kita nggak bisa melarang orang untuk punya opini tentang kita. Bebas saja gitu. Tapi kalau Anda nggak setuju, ya Anda sampaikan gagasan Anda, pendapat Anda, bahkan buat gerakan juga. Seperti saya buat gerakan. Nggak setuju gitu survei, bikin survei. Iya, saya ketemu dengan Pak Mardhani Alisera. Beliau nggak setuju dengan gagasan ini. Ya Bang, tapi Abang jangan larang saya. Seperti dulu saya nggak larang Abang gerakan 2019 ganti presiden. Abang sudah gagal. Saya ulangi, Abang sudah gagal. Saya belum, saya bisa berhasil, bisa gagal. Ya udah, namanya ide, namanya gagasan, ya kita perjuangkan. Dan itulah yang namanya demokrasi. Dalam demokrasi siap menang, siap kalah. Ya.
ada koridornya. Loh, saya kan nggak memaksakan kemudian harus 3 periode, kan nggak ada. Saya kan nggak nodong senjata. Saya kan nggak pakai pisau nusuk Anda. Kalau nggak pilih enggak, saya kan cuma ngomong aja. Ngomong. Gitu loh. Nah, kalau cara saya kan dialog pakai pasal 28. Kalau kemudian misalnya MPR menyetujui, lalu kemudian diproses, ya sudah, berarti Anda ikut amandemen, ikut apa konstitusi, kata konstitusi. Konstitusinya udah bilang 3 periode, ya ikut gitu kira-kira. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa sekali, banyak sekali yang kita dapatkan dari Bang Kodari, termasuk mengklarifikasi semua soal ya fakta-fakta terakhir, peristiwa-peristiwa politik terakhir, termasuk gambaran-gambaran dan visinya Bang Kodari. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.